saya akan langsung saja ke pembahasan mengenai kerja. Nah, sebelum saya berbicara banyak mengenai kerja itu sendiri, saya ingin memberikan sebuah hasil survei yang muncul beberapa waktu yang lalu tentang bagaimana seorang manusia itu menghabiskan waktu hidupnya kalau dia berumur rata-rata sekitar 70 tahun. Jadi 70 tahun dari masa hidup seseorang itu kira-kira digunakan untuk apa? Nah, ini temuannya. Jadi rata-rata manusia menggunakan waktunya untuk tidur itu sekitar 23 tahun. Itu berarti 31% dari waktu hidupnya digunakan untuk tidur. Kemudian untuk bekerja itu 19 tahun, itu berarti sekitar 25% dari waktu hidupnya digunakan untuk tidur. Dan kemudian untuk menonton TV dan hiburan itu sekitar 9 tahun. Jadi cukup banyak, itu 12%. Dan kemudian dandan dan perawatan tubuh itu 7,5 tahun. Itu cukup banyak juga ya. Kalau ini khususnya untuk cewek-cewek ya. 7,5 tahun untuk spa, untuk macam-macam, untuk luluran dan sebagainya. Itu 7,5 tahun, 10%. Untuk makan itu 6 tahun. Sekitar 8%. Untuk traveling, berpergian itu sekitar 6 tahun, itu berarti sekitar 8%. Dan yang menarik adalah untuk ibadah dan berdoa itu hanya sekitar setengah tahun. Dari 70 tahun itu dihabiskan untuk berdoa dan beribadah itu hanya sekitar setengah tahun. Itu berarti 0,7%. Yang menariknya adalah kalau kita perhatikan di gereja yang banyak dibahas justru yang ini, masalah ibadah, doa, yang hanya istilahnya menyita istilahnya persentase yang cukup kecil sekali dari kehidupan manusia. Sementara yang sebagian besar, ya istilahnya seperti tidur, bekerja, menonton, dandan, traveling, itu sangat minim sekali refleksi-refleksi Alkitab yang terkait dengan itu. Itulah sebabnya saya istilahnya tergerak untuk melakukan semacam istilahnya mini research atau riset kecil tentang perspektif Alkitab mengenai hal-hal yang semacam ini yang mudah-mudahan akan bisa saya bagikan dalam beberapa minggu ke depan ini. Oke, sekarang kita kembali kepada kerja. Kalau sudah perhatikan, kerja itu menghabiskan sekitar 25% dari waktu hidup kita. Jadi itu berarti rata-rata itu 1/4 dari masa hidup manusia di muka bumi itu dihabiskan untuk bekerja. Dari 1/4 dari waktu hidupmu digunakan untuk bekerja. Dan yang biasanya di Amerika memang orang bekerja dari 9 to 5 sehingga di dalam bahasa Inggris Anda pasti akan cukup akrab dengan istilah I work from 9 to 5. 9 to 5. Kalau di Indonesia mungkin bukan 9 to 5 tapi from 8 to 4. Ya, kebanyakan di kota-kota menengah atau kota-kota kecil itu from 8 to 4, dari 8 ke 4, bukan dari 9 ke 5. Nah, saudara perhatikan, jadi 1/4 itu adalah waktu yang cukup besar. Namun saya lagi yang menjadi masalah adalah refleksi mengenai kerja masih sedikit sekali terdengar dari mimbar-mimbar gereja kita, seperti halnya tidur yang kemarin saya bahas. Nah, itulah sebabnya hari ini kita akan bicara mengenai kerja, sebuah refleksi Alkitabiah. Sebenarnya teks yang akan saya pilih itu berasal dari kitab Kejadian 1 dan 2, namun karena bagian ini cukup panjang, saya tidak akan membacakan secara keseluruhan, namun saya dorong Anda untuk membacanya di rumah. Kedua pasal ini, 2 pasal pertama dari kitab Kejadian, saya nanti akan mengutip beberapa ayat saja yang relevan dan mungkin beberapa ayat yang lain dari bagian kitab suci yang bisa kita pelajari dengan lebih dalam lagi. Oke. Sebelum kita membahas mengenai perspektif Alkitab mengenai kerja, kita ingin melihat beberapa pandangan populer mengenai kerja. Jadi beberapa pandangan populer yang beredar di masyarakat kita. Apa sih kerja itu? Kebanyakan orang memandang kerja adalah sebuah kutukan yang sebisa mungkin untuk dihindari. Jadi itu persepsi yang istilahnya cukup banyak, cukup populer di masyarakat kita. Kayak kerja itu, works itu dianggap sebagai curse, kerja itu dianggap sebagai sebuah kutukan. Sehingga seringkali saya membaca sebuah buku yang berjudul To the Work You Love, ditulis oleh Dan Miller. Di sana dikatakan bahwa 1/3 orang Amerika itu sangat benci pekerjaan karena kerja itu dianggap sebagai beban hidup, sebagai sesuatu yang secepat mungkin mereka hindari. Itu seperti sebuah kutukan yang ditaruh di bahu dia. Dan menarik sekali, jadi kebanyakan serangan jantung itu di Amerika itu terjadi pada hari Senin pagi.
saat dimana seseorang itu mulai kerja. Dan banyak juga orang-orang yang sukses dalam pekerjaan namun nggak puas dengan pekerjaannya. Jadi kerja itu dianggap sebagai suatu hantu yang menakutkan sekali bagi mereka. Nah, ini pandangan yang sangat populer. Kerja dianggap sebagai sebuah beban, kerja dianggap sebagai sebuah kutukan yang sebisa mungkin dihindari. Nah, itu pandangan populer yang pertama. Nah, kemudian kita akan melihat pandangan populer yang kedua, itu kerja hanyalah sekedar sarana yang kita gunakan untuk mempertahankan hidup. Yaitu seringkali kita bertanya kepada seseorang, untuk apa kamu bekerja? Ya jelas saja untuk makan. Untuk apa kamu makan? Nah, supaya aku bisa melanjutkan hidup, supaya aku bisa mempertahankan hidup. Nah, bukankah itu yang kerap kali Anda dengar? Anda tanya kepada seorang tukang beca, ngapain Anda kerja? Pasti jawabannya untuk makan. Untuk apa Anda makan? Nah, supaya bisa melanjutkan hidup, untuk mempertahankan hidup. Nah, di sini kerja hanya dipandang sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Kalau memang pemahaman kerja seperti ini, lalu apa bedanya manusia dengan binatang gitu loh? Apa bedanya manusia dengan binatang? Ya, binatang setiap hari bekerja dalam tanda kutip, mencari makan. Itu apa mereka mencari makan? Ya untuk mempertahankan hidup. Jadi manusia tidak berbeda dengan burung yang setiap pagi muncul dari peraduannya, bekerja, mencari makan, mempertahankan hidup. Jadi kalau Anda punya filosofi kerja sebatas itu, Anda tidak ubahnya seperti binatang. Nah, ini pandangan populer mengenai kerja. Kerja dipandang sebagai beban, sebagai kutukan. Yang kedua adalah kerja dipandang hanya sebagai sarana untuk mempertahankan hidup. Dan saya pikir ini bukan pemahaman yang sempurna, bukan pemahaman yang alkitabiah. Dan itulah sebabnya pada malam ini kita mau bersama-sama belajar mengenai sebuah pandangan Alkitab mengenai kerja. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai kerja? Apakah benar sih kerja itu kutukan? Apakah benar sih kerja itu hanya sekedar untuk mempertahankan hidup? Nah, inilah yang akan kita tackle bersama-sama pada malam ini. Nah, sebuah pandangan Alkitab mengenai kerja. Mari kita lihat yang pertama. Ya, kerja itu bukan sebuah kutukan. Jadi, kalau kita berbicara kerja sebagai kutukan, kita memandang kerja itu sebagai sesuatu yang negatif. Kerja itu sebagai sesuatu yang tidak baik. Kerja itu sebagai sesuatu yang buruk. Namun kalau kita bercermin kepada kitab suci, enggak demikian. Kerja bukan sebuah kutukan. Kerja pada dasarnya adalah sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Nah, kisah-kisah di seputar penciptaan melukiskan bagaimana Allah menetapkan Adam untuk bekerja pada masa kejatuhan. Jadi sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, Allah sudah menetapkan, Allah sudah istilahnya dalam tanda kutip mendesain Adam sedemikian rupa untuk bekerja, untuk mengelola taman. Itu yang bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Nah, di sana dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Adam itu sudah bekerja bahkan sebelum kejatuhan. Jadi kerja di sini dipandang sebagai sesuatu yang baik. Perhatikan baik-baik, kalau kerja itu adalah kutukan, maka kerja itu baru ada sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi perhatikan bahwa manusia bekerja bahkan sebelum dia jatuh ke dalam dosa. Bahkan sebenarnya sesudah kejatuhan manusia ke dalam dosa, kerja masih dipandang baik. Kerja masih dipandang sebagai sesuatu yang positif. Meskipun sesudah manusia itu jatuh ke dalam dosa, kerja menjadi lebih sulit. Dan kadang-kadang yang lebih parah lagi adalah ketika manusia bekerja dan mencapai sesuatu, kadang-kadang manusia mengalami apa yang disebut dengan kehilangan makna. Nanti akan saya bahas lebih lanjut. Ya, sekali lagi, kerja adalah sesuatu yang positif. Kerja sudah ada sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Hanya adanya dosa itu membuat manusia menjadi lebih sulit. Hal ini bisa kita lihat di dalam Kejadian 3:17.
Di sana dikatakan lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kau perintahkan padamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah, karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Perhatikan baik-baik, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Perhatikan di sini, dosa telah membuat kerja menjadi lebih berat. Kerja yang sebelumnya tidak seberat sebelum kejatuhan menjadi lebih berat. Perhatikan di situ, karena efek daripada dosa itu bukan hanya menghantam manusia, tapi juga menghantam istilahnya elemen non manusia seperti bumi dan segala isinya, di mana bumi di sini dikatakan bumi menjadi lebih buruk, dan itulah yang membuat manusia menjadi lebih sulit di dalam bekerja. Jadi kejatuhan membuat manusia menjadi lebih berat di dalam bekerja. Dan kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 8 ayat 19 dan 20, di sana dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Perhatikan ayat yang ke-20, seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Nah, inilah yang menjadi masalah yang kedua sesudah kejatuhan manusia. Jadi selain kerja menjadi lebih sulit, yang kedua adalah kerja kerap kali menjadi kehilangan makna. Jadi manusia bekerja mati-matian dan mereka merasa mencapai sesuatu, tetapi sesudah mereka mencapainya, mereka mengalami apa yang disebut dengan kehampaan. Mereka mengalami perasaan kosong. Seperti pernyataan dari seorang penulis novel yang terkenal namanya Jack Higgins. Dia adalah seorang penulis novel bestseller yang sangat sukses sekali, dan dia berkata seperti ini, saya berharap dari dulu saya tahu kebenaran yang saya tahu sekarang ini. Ternyata di puncak tangga keberhasilan itu tidak ada apa-apanya, alias kosong. Itu yang dikatakan oleh Jack Higgins. Jadi dia sudah kerja mati-matian dan dia rasa kalau sudah di puncak dia akan mendapatkan kepuasan yang luar biasa. Dia akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, tetapi yang dialami oleh Jack Higgins adalah ketika dia benar-benar sudah di puncak, sudah menjadi yang nomor satu, ternyata yang dia alami adalah kekosongan, kehampaan, kesia-siaan. Dan inilah faktor yang kedua yang dialami oleh manusia ketika mereka bekerja sesudah kejatuhan. Selain kerja menjadi lebih sulit, kerja kerap kali membawa kehampaan, kesia-siaan kepada manusia, seperti yang kita baca di dalam Roma pasal 8 ayat 20 tadi. Nah, tetapi bagaimanapun juga kerja secara intristik, di dalam dirinya sendiri, kerja itu adalah sesuatu yang positif. Kerja bukanlah sesuatu yang negatif. Nah, di masa depan, dalam dunia yang akan datang, dituliskan bahwa tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi duka, tidak ada lagi ratapan, tetapi tidak pernah dituliskan tidak ada lagi kerja. Saya percaya dalam dunia akan datang, dalam langit dan bumi yang baru, manusia akan bekerja. Nah, kerja akan mendapatkan istilahnya, saya dalam bahasa Inggris katakan, it's a fulfillment. Akan mendapatkan penggenapannya yang sempurna. Nah, jadi saya percaya ya, di masa depan itu, dunia masa depan bukan hanya isinya praise and worship saja. Dunia masa depan bukan isinya hanya orang nyembah saja. Tapi saya percaya dunia masa depan juga ada kerja. Tentu saja kerja yang sudah dihilangkan aspek-aspek yang membuat kita letih, yang membuat kita kehilangan makna, yang membuat kita merasa sia-sia, sudah nggak ada semua dalam dunia yang akan datang. Perhatikan Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tidak ada lagi perkabungan, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, tetapi di sana tidak pernah dituliskan tidak ada lagi kerja. Kerja masih ada. Dunia masa depan bukan dunia bagi pemalas. Nah, implikasi praktis. Nah,
implikasi praktis dari temuan kita bahwa kerja itu bukan suatu kutuk, kerja bukan suatu beban, tapi kerja adalah sesuatu yang secara intrinsik yang dalam dirinya sendiri itu baik. Lalu implikasi praktisnya apa? Implikasi praktisnya adalah ya, bagaimana sikap kita terhadap kerja. Nah, kalau kita tahu bahwa kerja itu pada hakikatnya baik, ya kita harus bisa menerima kerja itu adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Nah, jangan sampai kemudian kita punya sikap seperti ini. I hate Monday, thanks God it's Friday. Gitu. Nah itu, karena kita benci kerja itu sudah Senin, sudah stres. Gitu. Jumat, wah senang luar biasa, libur, holiday. Ya. Nanti ada pembahasan sendiri mengenai holiday, mengenai playing. Itu ada kan pembahasan sendiri dalam teologi of the ordinary life. Ya. Tetapi sikap I hate Monday, saya benci hari Senin, saat puji Tuhan, ini Jumat, itu bukan sebuah ekspresi, bukan sebuah ungkapan yang tepat secara alkitabiah. Nah, ya. Seseorang yang menyadari benar-benar makna di balik pekerjaan yang dia jalani bisa menikmati tiap detik dari kerja yang harus dia jalani. Dia senang dengan pekerjaannya. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini adalah sesuatu yang terkait dengan diriku. Sama seperti Allah adalah bekerja, I am also a worker. Saya juga seorang pekerja. Gitu loh. Jadi saya teringat perkataan dari seorang atlet yang namanya Eric Liddell. Dia seorang pemegang medali emas di Olimpiade Paris. Dia mengatakan, when I run, I feel his presence. Jadi ketika aku berlari, aku merasakan kesenangannya yang luar biasa. Jadi dia profesinya, pekerjaannya adalah sebagai seorang pelari. Ya, seorang atlet, dan dia menikmati sekali. Eric Liddell ini menikmati sekali. Dia mengatakan, ketika aku berlari, ketika aku menjalankan pekerjaanku, aku merasakan kesenangannya yang luar biasa. Dia adalah seorang yang rohani. Kalau saudara pernah menonton film berjudul Chariots of Fire, nah itu pemenang Oscar kalau tidak salah tahun 84, itu adalah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata dari Eric Liddell yang di kemudian hari menjadi seorang misionaris melayani di Cina. Dia pernah berkata seperti itu, when I run, I felt his pressure. Jadi apakah kita bisa berkata hal yang sama ketika Anda bekerja di kantor? When I work at my office, I feel his pleasure. Ketika aku bekerja di kantor itu aku merasakan kesenangan luar biasa sebagai ibu rumah tangga. Bisakah Anda berkata when I cook, ketika aku memasak, I feel his pleasure. Aku merasakan kesenangannya yang luar biasa. Ketika Anda sebagai seorang guru, bisakah Anda berkata when I teach, I feel his pleasure. Ketika aku mengajar, aku merasakan kesenangannya yang luar biasa. Nah, ini hal-hal yang penting untuk kita pahami. Nah, mari kita lihat hal yang kedua. Jadi, hal yang pertama, kerja itu bukanlah sebuah kutukan, kerja bukanlah sebuah beban. Hal yang nomor dua, kerja bukanlah semata-mata untuk menyambung hidup, melainkan juga untuk memberi hidup dan membuat hidup lebih hidup. Nah, ini adalah pemahaman yang kedua mengenai kerja. Kerja bukan semata-mata untuk menyambung hidup, melainkan juga untuk memberi hidup dan membuat hidup lebih hidup. Perhatikan kejadian A1 dan 2. Kita melihat di sana Allah digambarkan sebagai seorang pekerja agung, seorang great worker. Dan ketika Allah bekerja, hasilnya apa? Allah bekerja, hasilnya kehidupan, alam semesta tercipta. Jadilah terang, terang itu jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kejadian pasal 1. Dan kejadian pasal 2, kita ditampilkan suatu gambaran dunia yang sudah ada. Dan dunia yang sudah ada itu dipercantik oleh Allah dengan taman. Dengan taman. Sudah ada dunianya, tapi di dalam dunia yang sudah ada itu dipercantik demikian rupa, sehingga jauh lebih bagus daripada apa yang ada sebelumnya. Nah, disinilah saya menarik kesimpulan bahwa kerja itu pada hakikatnya bukan semata-mata untuk menyambung hidup. Seharusnya kerja itu sama seperti yang kita bisa pelajari dari Allah itu sendiri. Pekerjaan kita seharusnya bisa memberi hidup dan juga membuat hidup yang sudah ada ini menjadi lebih hidup, lebih baik lagi. Nah,
Jadi implikasinya adalah apapun bentuk pekerjaan kita sepanjang itu halal, tidak bertentangan dengan karakter Allah dan memberi nilai tambah bagi hidup manusia, itu adalah sesuatu yang bermartabat dan layak dibanggakan. Nah, apapun pekerjaanmu, seorang penyapu jalan tidak boleh merinder dengan pekerjaannya. Seorang yang bekerja sebagai penyemir sepatu tidak boleh minder dengan pekerjaannya. Karena apa? Karena dia sedang melakukan sesuatu yang cocok dengan karakter Allah. Membikin yang sudah ada itu menjadi lebih baik. Gitu. Sepatu yang buruk menjadi lebih mengkilat. Jalan yang kotor menjadi bersih. Loh, ini adalah hal-hal yang sesuai dengan karakter Allah itu sendiri. Seperti yang kita pelajari dalam Kejadian pasal 2 tadi. Membuat hidup lebih hidup. Jadi kita tidak perlu istilahnya malu dengan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Karena pekerjaan-pekerjaan seperti ini adalah pekerjaan yang bermartabat. Kita punya dignity dengan pekerjaan-pekerjaan semacam ini. Ya, kita tidak perlu rendah hati di hadapan mereka-mereka yang istilahnya bekerja sebagai istilahnya dikenal dengan istilahnya white collar. Istilahnya pekerja-pekerja keraputi. Ya, jadi mereka-mereka yang berasal di kalangan menengah ke atas. Nggak perlu kita minder. Sepanjang pekerjaan kita halal, itu membuat dunia ini lebih cantik, membuat dunia ini lebih bersih, membuat dunia ini lebih baik, itu adalah suatu hal yang bermartabat. Walaupun di situ gajinya kecil, dianggap rendah oleh masyarakat, it doesn't matter. Di hadapan Tuhan, Anda adalah pribadi yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua adalah jika ada seorang bos, seorang majikan, seorang pimpinan perusahaan Kristen, ingat bahwa bukan uang, melainkan memberi hidup dan menjadikan hidup lebih hidup, itulah yang seharusnya menjadi tujuan Anda berkarya. Nah, ini seorang pekerja Kristen harus memahami bahwa dirinya adalah seorang steward. Jadi seorang penata layan. Seorang penata layan itu harus betul-betul memahami bahwa dirinya ketika dia istilahnya di pimpinan, di pekerjaan, jadi bukan hanya sekedar memberi hidup, bukan hanya sekedar menghasilkan uang, tapi memberi hidup dan menjadikan hidup itu lebih hidup. Saya terkesan dengan pengalaman hidup seorang yang namanya Leonard Abbes. Nah, ini pada tahun 2008, ini saya bicara mengenai contoh-contoh yang ekstrim. Ekstrim itu maksudnya sesuatu yang luar biasa, yang mungkin kita sulit untuk menirunya. Dan ini Leonard Abbes pada tahun 2008, saat krisis finansial menghantam Amerika Serikat, dia menjual bank miliknya, City National Bank of Florida. Sebagian dari hasil penjualan tersebut, jumlah uangnya sekitar $60 juta, dia bagi-bagikan untuk 399 karyawan dan 72 ex-karyawannya. Dan dia juga dengan sengaja membeli dan mengaktifkan kembali airport yang hampir ditutup. Dengan demikian 500 karyawan dari airport itu dapat tetap bekerja. Coba perhatikan di sini. Di sini kita melihat gambaran seorang yang namanya Leonard Abbes. Ya, istilah dalam tanda kutip bekerja, dan hasil pekerjaan itu dia istilahnya seperti yang kita tadi mengatakan memberi hidup. Memberi hidup dan juga untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Nah, jadi seharusnya kita sebagai, kalau katakan Anda dikaruniai Tuhan sebagai pimpinan, sebagai bos, maka uang tidak boleh menjadi orientasi utama kita. Jadi yang harus menjadi orientasi kita adalah bagaimana kita sebagai steward Tuhan ini bisa memberi hidup dan menghasilkan kehidupan yang jauh lebih baik. Contoh yang berikutnya, yang ekstrim. Tadi saya bicara tentang orang yang kaya namanya Leonard Abbes. Yang kedua adalah contoh dari seorang di Cina namanya Bai Fangli. Dia Bai Fangli ini wafat pada usia 93 tahun dan dia meninggal dalam kemiskinan. Namun demikian, sekalipun begitu, dia telah menyumbangkan di sepanjang hidupnya uang yang cukup besar, ya sekitar 350.000 renminbi. Renminbi itu adalah mata uang Cina. Dengan kurs 2000 itu setara dengan 700 juta rupiah. Jadi seorang yang mati di dalam kemiskinan namun di sepanjang hidupnya bisa memberikan donasi sebesar sekitar 700 juta rupiah.
yang dia berikan pada yayasan yatim piatu dan sekolah-sekolah di Tianjin untuk menolong kurang lebih 300 anak-anak miskin. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Jadi di sini kita melihat Bai Fangli bekerja sebagai seorang penari, kalau nggak salah sebagai seorang penari becak. Nah, itu dia bekerja bukan hanya sekedar untuk menyambung hidupnya, namun dia bekerja supaya hidupnya itu bisa memberikan hidup dan menghasilkan hidup yang sudah ada ini dipercantik sedemikian rupa. Ini ketika dia memberikan sumbangan yang terakhirnya, ada banyak orang-orang di Cina yang terkesan sehingga mereka membuat suatu tulisan seperti ini untuk menghormati Bai Fangli. Bila seseorang yang miskin menyumbang dari kekurangannya, maka ia adalah salah satu penghuni surga yang diutus ke dunia. Dia mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan selalu berbagi kepada sesama. Jadi seharusnya setiap orang percaya harus punya prinsip, punya semangat hidup yang luar biasa seperti Bai Fangli ini. Mari kita lihat hal yang ketiga, ya kerja itu harus berjalan berdampingan dengan istirahat. Jadi harus ada istirahat. Kita tidak boleh kerja terus-terusan, kerja habis-habisan, tidak boleh gitu loh. Kisah penciptaan menghadapkan kita pada gambar Allah sebagai seorang pekerja yang giat. Allah adalah seorang pekerja yang giat. Namun pada saat yang sama kita melihat dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itu yang bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ke-3. Allah yang luar biasa pun melakukan sabat. Jadi setiap makhluk hidup itu perlu istirahat. Nah, kalau kita perhatikan di alam semesta kita yang kita kenal, prinsip istirahat itu kita jumpai hampir di dalam setiap bentuk kehidupan. Dalam dunia tumbuhan kita menyebut kondisi yang disebut dengan dormansi. Saat di mana tanaman-tanaman, kalau Anda pergi ke negara-negara 4 musim, pada musim dingin yang namanya tanaman itu tidak produktif. Mereka berada dalam kondisi dormant. Dormant artinya yang mereka tidak aktif, tapi bukan berarti mereka mati. Mereka tidak aktif, dalam tanda kutip mereka beristirahat. Sambil menunggu waktu yang tepat bagi mereka untuk istilahnya beraktivitas normal kembali. Jadi Allah mengajar kepada kita mengenai irama kehidupan. Ada yang namanya kerja, ada yang namanya istirahat. Nah, ini yang penting. Jadi jangan sampai kita menjadi istilahnya kerja mania kerja. Nah, kerja rajin itu boleh, sungguh-sungguh boleh, giat harus, tetapi tidak boleh kebablasan. Tidak boleh terlalu berlebihan sehingga pada akhirnya akan menghancurkan diri kita sendiri, akan menghancurkan relasi-relasi yang kita miliki. Tidak boleh. Richard Foster, seorang rohaniwan dari Quaker yang terkenal, mengatakan dalam masyarakat dewasa ini musuh kita, setan, itu unggul dalam 3 hal. Kebisingan, ketergesa-gesaan, dan kerumunan. Nah, kalau sudah lihat, bising, tergesa-gesa, kerumunan itu identik dengan dunia kerja. Nah, syukurlah pandemi saat ini memaksa kita untuk istilahnya rest. Tidak ada lagi kerumunan karena physical distancing. Nggak ada lagi ketergesaan karena semuanya dikunci di rumah, lockdown. Tidak ada lagi kebisingan. Nah, disinilah kita melihat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Roma 8 ayat 28. Di dalam segala sesuatu Allah itu berkarya. Mereka yang gila-gilaan kerja dipaksa untuk diam. Mereka yang biasanya berurusan dengan bising, sekarang berurusan dengan tenang. Mereka biasa urusan dengan kerumunan, sekarang sendirian atau berada dalam komunitas yang terbatas. Nah, Max Lucado, seorang penulis, mengatakan iblis menanamkan argumenter ke dalam otak kita. Kita mendengar detaknya yang tidak mengenal kasihan. Tik, tik, tik yang mengatakan pada kita untuk cepat, waktu adalah uang. Ya, inilah. Jadi nanti sesudah manusia kembali ke new normal ini tik 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 ini nanti akan kembali berdetak dengan kenceng lagi. Ayo, waktu adalah uang. Nah, ya ada segi positifnya. Kita menjadi lebih giat bekerja, tapi sekali lagi tidak boleh kebablasan. Nah, harus ada
batasnya. Seorang teolog namanya Karl Barth mengatakan, a being is free only when it can determine and limit its activity. Seseorang itu bebas sepanjang ia dapat menentukan dan membatasi aktivitasnya. Kalau Anda mengatakan, aku nggak bisa membatasi aktivitasku, Karl Barth mengatakan, Anda itu bukan orang bebas. Anda itu dalam tanda kutip budak. Gitu. Seorang yang bebas adalah seseorang yang bisa berkata, no, tidak, sudah cukup kerjaanku, sudah cukup hari ini. Insentifnya gede loh, gitu. No, wah, mereka yang bisa berkata no, nah, mereka yang bisa berkata tidak, itulah yang disebut sebagai orang yang benar-benar bebas merdeka. Saya berdoa Anda bisa menjadi orang-orang yang bebas merdeka. Hari Minggu, wah hari Minggu untungnya cuannya gede, gitu loh, duitnya gede. Nah, tapi ya, kalau Anda betul-betul bebas, Anda mengatakan no. Sunday, hari Minggu adalah hari Sabat, hari untuk Tuhan dan hari untuk membangun relasi dengan keluargaku. Ya, itulah. Jadi Anda harus punya keyakinan bahwa Tuhan itu menyediakan berkat cukup bagi kita. Tidak ada yang namanya dalam istilah para ekonom disebut dengan the myth of scarcity. Mitos dari scarcity itu maksudnya sedikit. Jadi kalau kita nggak cepat-cepat orang lain akan ambil. Itu mitos. Sebenarnya rezeki di luar sana itu cukup. Kita harus punya iman seperti itu. Nah, hanya kadang-kadang orang-orang nggak punya iman bahwa rezeki di luar itu cukup. Sehingga mereka ketakutan. Kalau saya nggak bertindak sekarang nanti diambil orang lain. Nah, kalau saya nggak kerja lebih hebat sekarang, kalau saya nggak kerja lebih keras sekarang, nanti akan diambil oleh orang lain. Ya, myth scarcity. Ya, gara-gara myth of scarcity inilah banyak sekali keluarga hancur, banyak sekali kehidupan manusia runtuh. Nah, kita tidak mau seperti itu. Jadi kita harus mengerti bahwa kerja harus berdampingan dengan istirahat. Kehidupan kita sebagai manusia harus berimbang. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Istirahat jadi semacam tanda. Tanda apa? Tanda kebergantungan kepada Allah yang menjadi sumber rezeki. Jadi ketika kita beristirahat, kita betul-betul beriman bahwa Tuhan akan menyediakan sesuatu yang cukup bagi kita. Istirahat juga adalah sarana untuk memulihkan diri kita agar dapat bekerja dengan lebih efektif lagi. Istirahat itu dalam pengertian tertentu bukanlah sesuatu yang pasif. Sama seperti tidur kemarin. Kita belajar tidur itu bukan sesuatu yang pasif. Pada waktu kita tidur, memang kita dalam tanda kutip tidak sadar, tapi otak kita selalu sadar. Ada banyak aspek-aspek kreatif yang terbangun pada waktu kita tidur. Hal yang sama juga terjadi pada waktu kita bekerja. Mungkin fisik kita tidak banyak bekerja, pikiran kita tidak banyak bekerja, tapi sebenarnya ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan keseluruhan kita sebagai human being. Nah, salah satunya adalah ketika kita menyediakan waktu untuk istirahat, itu adalah suatu sarana agar kita dapat bekerja dengan lebih efektif lagi. Nah, itulah kira-kira refleksi mengenai kerja. Nah, sebelum saya tutup bagian ini, saya seringkali mengutip ada pemahaman di dalam filosofi orang-orang Cina bahwa ada 4 macam manusia yang disebut pertama Huang Ti Sen Huang Tigu. Badan raja juga tulangnya tulang raja. Nah, golongan ini menggambarkan orang yang kaya dan juga kaya secara materi, kaya secara jasmani, namun juga jiwanya juga kaya. Huang Ti Sen Huang Tigu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan Huang Ti Sen Cikaigu, badannya raja tapi tulangnya pengemis. Nah, golongan ini menggambarkan orang yang kaya, punya uang lah, tapi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa nikmati uangnya, kerjanya sibuk terus-menerus untuk cari duit. Pernah nggak Anda ketemu orang-orang kayak gini? Dari pagi sampai malam kerja, jogo toko, kerja apa, rumahnya yang bagus tidak pernah dinikmati, yang nikmati adalah pembantunya. Mobilnya bagus-bagus, tapi hanya untuk nganter dia, yang nikmati adalah sopirnya. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita menjadi Huang Ti Sen Cikaigu, badannya raja tapi tulangnya pengemis gitu. Nah, kemudian
Tipe yang ketiga adalah Cikaisen Uang Tigu, badan pengemis tapi tulang raja. Jadi golongan ini menggambarkan orang-orang yang secara materi biasa-biasa saja, tetapi bisa menikmati hidupnya. Mungkin dia orang yang pas-pasan, tapi dia tahu mana-mana. Dia bisa pergi kemana-mana, bisa traveling, bisa menikmati hidupnya lah. Hidup hanya sekali, masa hanya dihabiskan untuk kerja aja gitu loh. Nah ini yang disebut dengan Cikaisen Uang Tigu, badannya pengemis tapi tulangnya tulang raja itu loh. Nah, yang keempat adalah Cikaisen Cikaigu, yaitu badan pengemis tapi tulang juga pengemis. Nah, ini yang parah. Ya itu ya, sudah melarat jasmani, juga melarat secara rohani. Jadi jangan sampai saudara jadi yang keempat ini, Cikaisen Cikaigu. Jangan juga jadi Huangtisen Cikaigu, badan raja tapi tulang pengemis itu. Nah, minimal kita jadi orang yang seperti inilah, Cikaisen Huangtigu, badan pengemis tapi tulang raja. Nah, ini bisa terjadi kalau kita bisa mengatur hidup kita sedemikian rupa. Di antara kerja yang baik, kerja yang sungguh-sungguh, kerja yang serius, dan pada saat yang sama kita juga memanage waktu untuk beristirahat, untuk bersantai, untuk leisure, untuk bersenang-senang. Jadi dengan demikian yang hidup kita menjadi kehidupan yang utuh gitu loh. Nah, jadi pelajaran-pelajaran ini diharapkan itu bisa memperkaya diri Anda sedemikian rupa sehingga Anda bisa menjadi orang-orang yang bijaksana. Hidup di dunia ini pendek, demikian kata penulis Mazmur. Jadi nikmatilah kehidupan yang pendek ini. Tuhan memberkati kita semua.